Satu lagi Gus. Sampean ketoke kiai ndesok kok kuliah? Betul kuliah? Oh nggih nggih. Pun dari belajar dari mana sampai kemana Gus jenengan? Dari Mondok sampai ke Jogja sampai Putih. Monggo. Ini karena sesuai kontrak, nggak boleh nyulayani janji sekali aja Sekali tak tekno Gus. Jadi sebetulnya kalau di ilmu, saya kan sering ketemu ahli geologi, ahli sosiologi. Sebetulnya di ilmu kita, saya kan lama di Jogja, dan itu yang saya pakai juga ilmu zaman di pesantren. Misalnya sosiologi itu kan ada mukadimahnya Ibnu Khaldun. Itu kan teorinya luar biasa. Misalnya begini, kenapa Rasulullah itu harus dari suku Quraisy, suku yang sangat terhormat di Mekah? Itu secara teori sosiologi loh, bukan teori nubuah. Kata Ibnu Khaldun, Nabi itu mesti final dari kaum itu aneh. Saya ulang lagi, Nabi itu final dari kaum pasti aneh. Nah masa aneh-aneh ini ditoleransi oleh umatnya karena beliau dari suku yang terhormat. Coba kalau dia dari suku, beliau dari suku yang hina, pasti pas aneh-aneh langsung diadili. Ya kalau di NU lah, ndak Gus Dur kok bikin aneh-aneh di NU kan langsung tuntas. Tapi berhubung Gus Dur cucu Mbah Hasyim, orang itu mentoleransi, bahkan mengira jangan-jangan teori beliau lebih baik ketimbang kita. Nah makanya terus kata Ibnu Khaldun, ma ba'atsawu nabiyan illa fi manaatin min qaumin, tidak ada nabi diutus kecuali dari kaum terbaik supaya masa-masa transisi ini nggak ada perlawanan. Nah itu namanya sosiologi. Sehingga beliau ngendikan, ini versi tarikh bukan versi Ibnu Khaldun saja. Ketika sahabat disuruh hijrah karena disakiti orang kafir Quraisy, lah engkau sendiri ya Rasulullah, saya ini orang Quraisy, nggak akan ngalami yang seperti Anda alami. Nah itu namanya sosiologi. Begitu juga matematika. Saya sering ketemu pakar matematika dari UI, dari UGM. Misalnya bilang zakat kan 2,5% misalnya zakat tijar. Saya bilang kalau ngitung itu porogabit, padahal kita zaman sekolah porogabit itu pantangan. Tapi saya bilang saya punya matematika lebih cepat. Apa itu Pak Ba? Kalau manggil saya Pak Ba. Kalau di kitab disebut rubu'ul usyur apa? Jadi bertahap. Misalnya 1 juta, usurnya akan 100.000. Setelah 100.000 rubuknya 25.000. Itu kita tidak usah pakai catatan bisa. Nah itu matematika Arab. Makanya orang Arab tuh nggak bisa nulis, tapi matematikanya cepat karena bertahap. Misalnya 1 miliar ya cari aja usurnya 100 juta. Berarti rubuknya 25 juta. Berarti 2/5, 2,5-nya 1 miliar itu 25 juta. Tapi kalau orang Arab bilang itu rubul usur. Diusurkan dulu baru dirubuk. Misalnya 6, 2/3 6 berapa? Orang Arab bilang sulusan. 6 sulusnya 2, sulus 2 kali berarti 4. Sama misalnya zakat zuro. Zakat zuro itu kan al usyur sama nisful usyur. Berarti misalnya kalau tidak disirami ya, tidak biaya, zakatnya itu 10%, berarti per 100 10. Nah sekarang kalau 10 ini kan berarti 1/10. Lah nanti kalau disirami pakai biaya namanya nisul usyur, berarti 5. Jadi orang Arab itu nggak mau langsung bilang 5 karena kalau 100 dibagi 5 itu apa jadi 5 itu mikirnya panjang. Jadi diusurkan dulu terus nanti dibilangkan nisful usyur. Nah, jadi ilmu khazanah kita ini sudah luar biasa. Nah, itu makanya terus orang Arab kalau ngitung matematika itu tidak usah tulisan, tidak usah porogabit karena bertahap tadi. Jadi misalnya 2,5 bahasannya apa? Rubu'ul usyur. 1 miliar usurnya berapa? 100. Rubuknya berapa? 25. Nah ini semoga buatan ngingkari janji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur. Sebetulnya masih ada satu lagi, cuma ampun. Beliau adalah sangat hafal dengan Nu'util Masyayikh. Artinya sebutan. Kenapa Imam Ghazali itu Syekhul Islam, Hujjatul Islam. Kenapa Imam Anu Syekhul Islam. Kenapa Imam Anu, sahabat Anu, kok ada Saifullah, ada Asadullah. Itu biar ahli sekali. Karena ini belum tuntas, jadi ya berikutnya insya Allah. Kita mentung akak ya Allah, moga-moga Gus Bah gelem kok ntongan. Jajal dongane Gus Bah karo donga sampean mandindi kira-kira. Matur nuwun Gus, matur nuwun Sayyid, matur nuwun sangat matur nuwun sangat, masya Allah niki jelas.
Gus Bah itu enteng, cepet atau diterimanya ku kenapa jadinya keterangannya cepat dan sebagainya cepat. Oh, enggak ada kayak yang jelimet tak kira apalagi saya mendengar dianya saja nggak paham kok. Nah itu, nah demikian matur nuwun sampean kudu matur nuwun sangat wong sing lagi uzlah ora gelem luar biasa. Kita hanya selanjutnya ngaten mawon Gus, kula sak sedulur sak santri-santri nek pas dengan donga pas uzlah njaluk ditongakne ngoten mawon. Nah nggih matur mawon pun nggih.